Baiklah, para mahasiswa sekalian, kali ini kita masuk pada bahasan pertemuan kedua, yaitu teori permintaan. Oke, kita masuk pada bahasan teori permintaan. Secara umum, permintaan merupakan keinginan konsumen untuk membeli barang yang didukung oleh daya beli, ya. Keinginan konsumen untuk membeli barang dan itu didukung oleh daya belinya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar keinginan saja, itu baru merupakan hasrat saja. Nah, untuk memiliki ya, kalau hanya keinginan konsumen saja, itu baru merupakan hasrat saja untuk memiliki, yang belum tentu didukung oleh daya belinya. Jadi kalau hasrat untuk memiliki itu didukung oleh daya beli, inilah yang dinamakan dengan permintaan. Pada teori permintaan terdapat hubungan yang negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, pernyataan ini dinamakan dengan hukum permintaan atau the law of demand. Ya, terdapat hubungan negatif antara harga dengan jumlah permintaan. Jika harga naik, maka permintaan akan berkurang. Dan jika harga turun, maka permintaan akan bertambah. Dengan asumsi faktor-faktor selain daripada harga dari barang yang bersangkutan tadi dianggap tetap. Jadi semakin tinggi harga sebuah barang, maka akan semakin sedikit barang tersebut diminta atau diinginkan oleh konsumen. Atau sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyaklah barang tersebut diminta atau ingin dibeli oleh konsumen. Dengan asumsi faktor-faktor lain selain harga dianggap tetap atau ceteris paribus. Nah, pernyataan inilah yang dinamakan dengan hukum permintaan. Kemudian lagi dalam teori permintaan, kita juga mengenal istilah fungsi permintaan. Fungsi permintaan memperlihatkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan pada barang tersebut. Nah, hubungan dari harga dengan jumlah barang yang diminta dapat diperlihatkan dengan tabel permintaan, kemudian juga dapat diperlihatkan dengan kurva permintaan, dan yang ketiga adalah melalui persamaan permintaan. Jadi dengan melihat tabel permintaan, ataupun kurva permintaan, ataupun persamaan permintaan, kita bisa melihat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Nah, ini contoh dari tabel permintaan. Nah, nih, ketika harga suatu barang itu Rp8, maka permintaan terhadap barang tersebut adalah 5 unit. Saat harganya turun menjadi Rp7, permintaan terhadap barang tersebut karena harganya turun, orang akan semakin banyak ya membelinya. Tadi 5 pada harga 8, sekarang harga turun menjadi 7, permintaan bertambah dari 5 ke 7. Semakin turun harga, ini semakin naik jumlah barang yang diminta. Semakin turun lagi menjadi 5, maka permintaan terhadap barang tersebut adalah 11. Nah, fungsi permintaan bisa kita lihat di sini. Ya, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dapat kita lihat salah satunya melalui tabel permintaan. Nah, kemudian yang kedua, fungsi permintaan juga kita lihat melalui persamaan, ya, melalui persamaan. Nah, ini contoh dari persamaan permintaan. QD sama dengan 50 dikurang 2P. Ini persamaan permintaan. Ketika harga barang itu 10, maka permintaannya 50 dikurang dengan 2 dikali 10. Ya, permintaannya menjadi 30.
saat harganya turun menjadi 8, maka 50 dikurang 2 kali 8, 50 dikurang 16, maka permintaan terhadap barang tersebut sebanyak 34 unit. Nah, pada persamaan permintaan ini kita bisa lihat bahwa terdapat hubungan yang negatif antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Ini ditandai dengan adanya tanda minus ya, terdapat hubungan negatif sesuai dengan hukum permintaan tadi. Nah, dan yang ketiga, permintaan juga bisa kita lihat fungsi permintaan juga bisa kita lihat pada kurva permintaan. Nah, ini contoh dari kurva permintaan. Bisa Anda lihat pada gambar berikut. Ya, pada sumbu horizontal ini adalah jumlah barang yang diminta, sementara pada sumbu vertikal adalah harga dari barang tersebut, yaitu P. Nah, pada saat harga barang sebesar P1, ya, ketika harga barang sebesar P1, maka jumlah barang yang diminta sebanyak Q1. Ketika harga barang tersebut naik, ya, dari P1 naik menjadi P2, maka permintaan justru berkurang dari sebelumnya Q1. Sekarang ketika harga naik, permintaan turun menjadi Q2. Sebaliknya, ketika harga turun dari P1 menjadi P3, permintaan semakin bertambah ya. Nah, kalau turun dari P1, kalau tadi sebelumnya Q1, sekarang menjadi Q3. Nah, jika dihubungkan titik-titik ini, maka akan terbentuklah sebuah kurva yang memperlihatkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Kurva inilah yang dinamakan dengan kurva permintaan. Kemudian kita lihat lagi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Secara umum, fungsi permintaan dapat dituliskan dengan rumus QD sama dengan fungsi dari harga P, harga barang lain selain barang yang bersangkutan, itu adalah PS. Kemudian I adalah pendapatan konsumen. Kemudian T adalah taste, selera konsumen. Kemudian E adalah expectation atau ekspektasi atau ramalan masa yang akan datang. Jadi permintaan terhadap suatu barang pasti dia akan dipengaruhi oleh harga barang tersebut, harga barang lain, kemudian pendapatan, kemudian selera, dan ekspektasi. Dari rumus ini kita bisa perlihatkan bahwa permintaan suatu barang dipengaruhi oleh beberapa faktor ini. Nah, kemudian kita lihat perubahan permintaan. Perubahan permintaan dapat terjadi karena dua faktor. Faktor yang pertama, permintaan berubah akibat dari perubahan dalam jumlah barang yang diminta. Nah, ini dalam ekonomi diistilahkan dengan change in quantity demand. Jadi perubahan permintaan terjadi karena perubahan jumlah barang yang diminta. Itu perubahan jumlah yang diminta ya pada change in quantity demand ini, perubahan jumlah barang yang diminta terjadi di sepanjang kurva demand yang sama ya, terjadi di sepanjang kurva permintaan yang sama. Nah, perubahan ini disebabkan oleh berubahnya harga barang yang bersangkutan. Jadi kalau permintaan terhadap daging, maka perubahan itu terjadi di sepanjang kurva demand, di sepanjang kurva permintaan ini, di mana penyebab terjadinya perubahan permintaan itu dikarenakan dari perubahan harga daging tadi. Tentu dengan asumsi faktor-faktor selain harga daging ya, seperti harga daging ayam,
misalnya pendapatan konsumen, kemudian selera dan juga ekspektasi dianggap tetap. Asumsinya ceteris paribus. Maka ini, coba perhatikan pada gambar ini. Ketika harga itu sebesar P1, permintaan di titik ini dengan jumlah kuantiti sebanyak Q2. Ketika harga naik menjadi P2, permintaan bergeser ke titik ini dengan jumlah barang yang diminta sebesar Q2, dan ketika harga itu turun menjadi P3, permintaan pun bergerak sampai ke titik ini. Jadi pergeseran permintaan terjadi di sepanjang kurva permintaan yang sama. Nah, ini perubahan permintaan ini dinamakan dengan change in quantity demand. Yang kedua, perubahan permintaan yang kedua, shift in quantity demand. Jadi permintaan itu bergeser. Nah, pergeseran. Jadi perubahan jumlah barang yang diminta yang terjadi pada kurva permintaan yang berbeda. Nah, atau bergeser dia. Kenapa dia bisa bergeser? Hal ini disebabkan karena faktor-faktor selain harga yang berubah. Bisa jadi yang berubah itu adalah harga barang lain, atau bisa jadi yang berubah itu adalah pendapatan konsumen, selera, atau ekspektasi. Jadi kalau faktor selain harga yang berubah, maka kurva permintaan akan bergeser, bisa naik ke kanan atas atau bisa turun ke kiri bawah. Nah, ini perubahan permintaan yang kedua, shift in quantity demand. Kemudian lagi, secara umum, permintaan ada 3. Ya. Yang pertama dinamakan individual demand. Ini permintaan individu. Nah, permintaan ini adalah permintaan seorang konsumen pada satu jenis barang pada berbagai tingkat harga. Jadi permintaan si A terhadap daging pada berbagai tingkat harga daging. Ini dinamakan individual demand. Market demand adalah total permintaan seluruh konsumen di suatu daerah pada satu jenis barang yang sama pada berbagai tingkat harga. Jadi misalnya permintaan masyarakat Kota Payakumbuh terhadap daging pada berbagai jenis, berbagai tingkat harga daging tadi. Jadi, total permintaan seluruh konsumen pada suatu daerah terhadap satu jenis barang pada berbagai tingkat harga. Dan yang ketiga, dinamakan aggregate demand. Ini adalah total permintaan seluruh unit-unit ekonomi pada berbagai barang dan jasa pada berbagai tingkat harga umum. Jadi tidak lagi permintaan satu orang konsumen, tidak lagi permintaan beberapa orang konsumen pada satu daerah dengan satu jenis barang, tetapi merupakan total dari permintaan seluruh unit-unit ekonomi pada berbagai macam barang dan jasa pada berbagai tingkat harga umum. Ini macam-macam dari permintaan. Bisa Anda lihat pada tabel berikut ya. Misalkan pada harga 8, demand A ini permintaan individu tadi, individual demand. Si A ketika harga itu 8, dia ingin membeli barang itu sebanyak 7 unit. Sementara si B 2 unit, sementara si C 10 unit. Nah, permintaan si A saja ini dinamakan individual demand. Kemudian permintaan si A, si B, dan si C karena ketiga-tiganya ini berada di satu daerah yang sama dan permintaannya terhadap barang yang sama juga pada berbagai tingkat harga, totalnya ini dinamakan market demand. Ya, kita bisa totalkan ini demand A, B, C, dan si N misalnya 7 tambah 2 tambah 10 tambah 20 adalah 39. Ini market demand. Jadi permintaan seluruh konsumen pada suatu daerah, konsumen A, konsumen B, konsumen C, konsumen D terhadap satu jenis barang yang sama pada berbagai tingkat harga. Nah, sementara kalau aggregate demand tidak hanya terhadap barang A saja, tetapi juga terhadap barang-barang lain, terhadap jasa-jasa lain, dan itu tidak hanya si A, B, C saja, tetapi seluruh unit-unit ekonomi. Nah, dan itu berbagai tingkat harga umum. Jadi inilah beberapa poin penting yang perlu kita pahami mengenai teori permintaan. Demikian bahasan kita pada pertemuan ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.